Saat ini Koran Sumsel Update bersama saya Didi akan mengulas beberapa artikel yang sempat ramai di sosial media pada hari ini. Dikutip dari cnbcindonesia.com, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyoroti soal alokasi anggaran saat ini yang dinilai masih belum tepat guna. Salah satunya terkait anggaran untuk stunting senilai 10 miliar rupiah. Jokowi menghimbau agar anggaran itu benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, ia meminta agar fungsi pengawasan diperketat. Lebih lanjut, ia mengkritisi anggaran yang lebih banyak untuk perjalanan dinas PNS, rapat, dan hal terkait yang dinilai tidak krusial. Dalam pemaparannya, Jokowi kembali mengingatkan bahwa kondisi ekonomi global saat ini tidak mudah. Target untuk mencapai Indonesia Emas 2045 perlu menggunakan strategi anggaran yang tepat. 10 miliar untuk stunting. Cek. Perjalanan dinas 3 miliar, rapat-rapat 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa, bla bla bla, 2 miliar. Yang benar-benar untuk beli telur itu enggak ada 2 miliar. Ya, kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Ini yang harus dirubah semuanya. Kalau 10 miliar itu anggarannya, mestinya yang untuk lain-lainnya itu 2 miliar. Yang 8 miliar itu ya untuk langsung telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting. Konkretnya kira-kira seperti itu. Berita selanjutnya dikutip dari iNewsJabar.id. Ratusan personel kepolisian bersiaga di Pondok Pesantren Al Zaitun, Kabupaten Indramayu pada Kamis 15 Juni 2023. Petugas memasang barikade kawat berduri terkait rencana aksi ribuan massa dari Forum Indramayu menggugat. Dalam selebaran yang sempat beredar, massa menuntut agar negara mengusut ajaran yang diduga sesat di Ponpes pimpinan Panji Gumilang tersebut. Menindaklanjuti rencana aksi besar-besaran itu, ratusan personil kepolisian dari Polres Indramayu dan Brimob Detasemen C Polda Jawa Barat disiagakan tepat di pintu masuk Pondok Pesantren Al Zaitun. Bagaimana kelanjutannya? Berikut kita saksikan video selengkapnya. Berita selanjutnya dilansir dari jpnn.com. Sebanyak 18 pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi menandatangani mosi tidak percaya kepada Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifa Rosidi. Mereka menyebut PGRI di bawah kepemimpinan Unifa saat ini sedang tidak baik-baik saja. Karena itu mereka meminta Unifa untuk mundur dari jabatan Ketua Umum PGRI. Dalam mosi tidak percaya, ke-18 pengurus provinsi ini mengatakan akan terus mengupayakan agar Ketua Umum mundur melalui jalur-jalur yang diatur organisasi jika mosi tidak percaya tak dipenuhi. Yang bertanda tangan di bawah ini, pengurus PGRI Provinsi mengajukan mosi tidak percaya kepada Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Saudari Profesor Dr. Unifa Rosidi, MPD. Kepemimpinan otoriter, tidak menerima perbedaan pendapat, memberhentikan pengurus, menghasut, menjatuhkan, menihilkan peran, mengklaim kerja dan peran pihak lain, dan tidak ada standar kualitas dan kuantitas kerja, seakan dekat dengan kekuasaan
Branding personal sangat kuat. Branding organisasi dilemahkan dengan person yang haus pujian. Yang dipuji personnya bukan kerja organisasi. Yang dipuji justru yang menentang pemerintah, pandai menciptakan konflik dan transaksional. Kepemimpinan yang tidak bisa membedakan urusan pribadi dengan organisasi. Kami minta Saudari Profesor Dr. Unifa Rosidi MPD mengundurkan diri sebagai Ketua Umum PB PGRI. Berita terakhir dikutip dari prambors.fm.com. Manik Margana Mahendra yang dikenal sebagai mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia kini kembali menjadi pembicaraan usai bakal menjadi calon legislatif DPRD DKI. Manik mencalonkan dirinya sebagai caleg Partai Perindo untuk pemilu 2024 Dapil 6 Jakarta Timur yang mencakup Kecamatan Makassar, Cipayung, Ciracas, dan Pasar Rebo. Dilihat dari akun media sosialnya, Manik menyebut sebagai salah satu keputusan yang paling rumit dan berat untuk diambil. Menurut Manik, pencalonan dirinya sebagai caleg karena ada jarak yang belum bisa dijembatani oleh anggota dewan yang duduk di kursi parlemen antara pemerintah dengan masyarakat. Tapi ya balik lagi, saya merasa bahwa penting untuk membawa aspirasi ini ke dalam dunia politik. Kita bisa melihat bagaimana Move Forward Party di Thailand, atau kita bisa melihat bagaimana Gabriel Boric di Bicara atau Alexandria Ocasio-Cortez. Ada banyak contoh-contoh yang kemudian bisa harapannya gitu ya, tetap merepresentasikan aspirasi masyarakat masuk ke dalam meja politik, sehingga tidak terputus aspirasi masyarakat di lapangan dengan apa yang dibahas di dalam meja politik. Itu yang selama ini kita kritik. Kita tidak memiliki jembatan yang kemudian menyampaikan aspirasi masyarakat di grassroots hingga akhirnya masuk ke dalam sistem, dan itu bisa diperdebatkan di dalam sistem. Yang harapannya saya rasa ketika saya masuk, saya bisa membawa ini gitu. Saya sangat meminta dukungan dan juga partisipasi dari teman-teman semua. Harapannya apa yang saya lakukan 2019 sampai dengan saat ini tidak pernah berubah, tetap konsisten dan tetap membawa aspirasi masyarakat. Jika kalian ingin mendapatkan update informasi bermanfaat dari dalam maupun luar negeri, jangan lupa untuk subscribe dan follow akun sosial media resmi kami. Sebelum mengakhiri ini, ada info penting buat kalian. Sekarang kalian bisa pesan ojek, pesan makanan, atau mau kirim barang melalui online. Bisa banget nih pakai apps dijadikan solusi. Nggak perlu khawatir, pakai apps udah paling benar buat solusi hemat dengan harga yang pas dan cocok banget buat mahasiswa dan pelajar. Cobain sekarang juga karena pakai apps udah bisa diunduh di Play Store, dapatkan promo potongannya. Sudah murah dikasih potongan pula. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Didi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.